Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang citra dan cara penanganannya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran PJOK pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cedera dan cara penanganannya. Kalian pasti pernah yang mengalami cedera entah karena kecelakaan atau karena aktivitas yang terlalu lama. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cedera dan cara penanganannya. Untuk lebih mengerti tentang cedera dan cara penanganannya, kita simak video dari Ustadz ini ya. Sebelum kalian menonton video ini, siapkan buku catatan PJOK kalian. Semua materi yang ada di video ini dicatat di buku PJOK kalian. Jenis cedera dan penanganannya. Cedera yaitu kelainan yang terjadi pada tubuh yang menimbulkan rasa nyeri, panas, sakit yang mengakibatkan otot, tulang, dan persendian tidak berfungsi dengan baik akibat aktivitas yang berlebihan atau terjadi karena kecelakaan. Cedera itu misalkan kalian saat olahraga itu terkena batu atau tersandung, kesleo, itu termasuk cedera. Jenis cedera olahraga. Yang pertama, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Cara penanganan pada cedera memar. Yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengkompresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kedua, istirahat. Istirahat juga mencegah cedera lebih lanjut. Selain juga untuk menghindari cedera lebih lanjut, istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jenis cedera dalam kehidupan sehari-hari. 1. Luka iris. Luka iris itu terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Misalkan pada saat di dapur kita terkena pisau, itu salah satu jenis luka iris. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau. Nah ini, misalkan kalian masih masak terus terkena pisau, itu termasuk luka iris. Menginjak pecahan kaca atau benda tajam lain. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Cedera tulang. Bentuk cedera pada tulang yaitu patah tulang, tulang retak, dan dislokasi. Cara penanganannya gimana untuk cedera tulang? Salah satunya, yang pertama, rest. Istirahatkan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, ice. Berikan es pada permukaan yang cedera. Yang ketiga, kompres. Kompres untuk mempercepat rehabilitas. Yang keempat, elevation, atau tinggikan atau angkat bagian yang cedera untuk membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Cara penanganan luka iris. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Yang ketiga,
Pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Yang keempat, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Misalkan kulit kalian pada saat jatuh tergesek oleh aspal. Itu namanya luka lecet. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Cara penanganan luka lecet. 1. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Yang kedua, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Cara penanganan luka tusuk. Yang pertama, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Yang kedua, lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Yang ketiga, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Bersikap tenang dan jangan panik. Cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Yang ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Yang keempat, balut luka dengan kain kasa. Sedangkan untuk menghindari cedera, ada kiat-kiat yang harus dilakukan. Yang pertama, menggunakan perlengkapan yang aman ketika bermain. Yang kedua, memahami teknik gerakan yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, melakukan pemanasan sebelum aktivitas fisik, serta peka terhadap lingkungan sekitar. Oke, setelah menonton video ini, pasti kalian tahu apa jenis-jenis cedera dan cara penanganannya.
Dan pada video ini, di akhir video ini ada tugas yang kalian harus kerjakan. Oke, sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran jarak jauh pelajaran PJOK kelas 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.